Ternyata haduki pengalaman pribadi kula sing pun lepas saka dogma nggih. Ternyata malah kreatif nggih, malah bebas, malah longgar dan dapat kemajuan untuk mengolah potensi yang ada di Ibu Pertiwi ini. Karena kita enggak terdogma. Ya, kebebasan inilah yang saya rasakan sehingga saya itu kreatif dan bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa memberi pencerah kepada anak cucu saya sendiri, termasuk lingkungan. Dan manfaatnya sekarang ya, waktu sebelum Pak Tri datang ke rumah, nuwun saya Pak Tri, niki bahasa energi nggih. 2 hari sebelum Pak Tri datang, itu ada daya yang masuk ke rumah saya. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, saat ini kita berada di daerah Banyudono, daerah Pengging, Kabupaten Boyolali, sebuah daerah kawasan yang merupakan banyak situs kerajaan purba. Saya beberapa kali membaca literasi ketika Gunung Wilis meletus. Jadi Gunung Wilis itu dulu gunung berapi, sekarang tidak. Peristiwa ini jauh sebelum tahun Masehi. Ketika Gunung Wilis meletus, dan saat itu juga Pulau Madura itu pisah dengan Pulau Jawa. Sehingga kalau kita lihat di peta, antara Pulau Madura dan Pulau Jawa itu seperti pasel, antara Tanjung dan Teluknya itu persis. Seperti pasel, seperti sebuah serpian yang bisa dirangkai kembali. Pada waktu itu ada peristiwa Mahapralaya. Jadi banyak kematian, pralaya itu kematian, maha itu sesuatu yang banyak atau tinggi. Jadi pada waktu itu banyak kematian. Bencana besar, peristiwa Mahapralaya dengan meletusnya Gunung Wilis. Nah, pada waktu itu ada kerajaan di situ namanya Kerajaan Pamenang. Jadi Kerajaan Pamenang ini bukan Kerajaan Kediri. Jayabaya Raja Pamenang, tapi bukan Raja Kediri. Tetapi memang wilayah petilasan Kerajaan Pamenang itu sekarang di wilayah Kabupaten Kediri sekarang. Raja terakhir yaitu namanya Prabu Kusumawicetra. Karena Gunung Wilis meletus, oleh Prabu Kusumawicetra, pusat kerajaannya dipindah ke daerah Pengging dan diberi nama Kerajaan Pengging Wiraradya. Jadi Pengging ini adalah sebuah kerajaan purba. Sehingga kita merupakan suatu kehormatan tersendiri saat ini kita ada di wilayah Pengging. Alangkah sebuah ironisnya bangsa ini kalau kita dulu merupakan bangsa besar, tetapi saat ini kita menjadi tidak lagi merdeka. Kita dalam sebuah suasana yang seperti di bawah tekanan atau di bawah pengaruh bangsa lain. Karena janji-janji fata morgana. Tentunya ada sebuah kerinduan. Bagaimana kita bisa kembali menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka jiwa raga. Tidak menjadi jajahan atau budak bangsa lain. Sehingga ini akan ada sebuah bahasan. Nah, ini akan kita mulai pertanyaan dari anak muda yang asli dari kawasan Pengging, Mas Aan Suyoko. Silakan Mas, mau nanya apa ini Mas? Mumpung banyak sesepuh di sini.
Rahayu sedaya. Rahayu. Matur suwun kesempatanipun kula tasih nem kok. Nggih lah, mewakili anak muda mau tanya apa ini? Sebenarnya nggih, banyak sekali ya apa ya di dalam jiwa kan untuk menjadi diri sendiri, Nggih. untuk menjadi pribadi, Nggih. jiwa bangsa sendiri ini kok selama ini yang saya rasakan di lingkungan, di masyarakat, dimanapun kok seperti ada yang hilang gitu kan. Nah bagi diri saya sendiri mungkin banyak pengaruh luar yang mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa sangat besar pengaruhnya. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara kita mengembalikan lagi jiwa bangsa kita, jati diri bangsa kita agar kembali untuk menjadi bangsa yang besar untuk selanjutnya, terutama untuk generasi muda dan generasi selanjutnya. Gitu Pak. Nggih, terima kasih Mas Aan. Ada kerinduan dari para generasi muda pada anak-anak muda. Saya banyak menemukan banyak anak muda yang ada sebuah kerinduan. Sebenarnya jiwa bangsa kita, karakteristik bangsa kita, jati diri bangsa kita itu dulu seperti apa? Ini banyak anak muda yang kritis dan ingin tahu. Apa jati diri bangsa kita ini seperti orang Arab? Sehingga mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari kita lahir sampai kita mati, harus berupaya keras meniru orang Arab, belajar bahasa Arab, ataukah jati diri kita seperti orang Israel, ataukah jati diri kita seperti bangsa Cina? Apalagi saat ini bertebaran produk-produk Cina. Tentu generasi muda itu bertanya-tanya dan ada sebuah kerinduan. Sebenarnya jati diri kita, jati diri luhur kita dulu itu siapa dan bagaimana? Apakah kita seperti orang Arab? Jati diri kita apakah orang Israel, apakah orang Cina? Nah, ini kita kupas. Nah ini supaya terjadi bahasan gayeng ya. Ini dipancing dengan pertanyaan Mas Aan yang generasi muda tadi yang sedang merindukan, penasaran sebenarnya jati diri leluhur kita dulu itu seperti apa. Sehingga ini yang hadir bisa menyampaikan unek-uneknya, bisa bertanya dan bisa menjawab pertanyaan anak muda tadi. Nah ini mumpung mic-nya di situ, bergeser dari ke Pak Supo dari Jombang. Silakan Pak Supo. Boleh unek-unek, boleh bertanya, boleh menjawab pertanyaannya Mas Aan. Rahayu. Rahayu. Nggih sugeng dalu para sepuh sedaya kemawon pinangka pemomong pencerah kangge sederek nemen-nemen nggih termasuk kula pribadi. Nggih kula nembe gabung hanya napa nggih ngematne rasa manah kula niki kok ada gaya tarik ingin mengikuti ngoten nggih. Sehingga niki nek mboten kula lampahi nggih penasaran. Nah, daripada penasaran ikut saja ngoten nggih. Nah, ternyata haduki pengalaman pribadi kula sing pun lepas saki dogma nggih. Ternyata malah kreatif nggih, malah bebas, malah longgar dan dapat kemajuan. Untuk mengolah potensi yang ada di Ibu Pertiwi ini. Karena kita enggak terdogma. Ya, kebebasan inilah yang saya rasakan sehingga saya itu kreatif dan bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa memberi pencerah kepada anak cucu saya sendiri, termasuk lingkungan dan manfaatnya sekarang ya. Waktu sebelum Pak Tri datang ke rumah, nggih nuwun sewu Pak Tri. Niki bahasa energi nggih. 2 hari sebelum Pak Tri datang itu ada daya yang masuk ke rumah saya. Sempat itu ngengakno lawang. Buka pintu. Sempat juga kincir air saya diputar seperti itu. Saya tidur pun digugah. Pak ndang tangi yo seperti itu. Sebelum datangnya Pak Tri saudara saya dari Malang. Nah, setelah itu malam ketiga itu saya merasa nyaman dan damai di situ.
Sehingga saya ingin tahu ada apa sebenarnya ini, hikmah apa yang saya peroleh kan seperti itu Pak Tri ya. Ternyata sampai rumah sini pun dari saudara yang di Boyolali ini, saya ketemu Mbah ini, semua terjawab ngoten lho Pak Tri. Cuman itu kesaksian saya, pengalaman spiritual saya, dan setelah terlepas dogma menjadi malah kreatif. Kreatif. Karena memang dogma melemahkan nalar. Iya. Karena kita bebas berada ya. Ingin apa saja nggak ada sekat gitu loh Pak. Yang penting kita harus berbuat yang terbaik buat sesama, hanya itu. Tidak ada satu organ, tidak untuk semua. Lah itulah kesaksian saya selama melepas dari dogma itu, saya malah waras gitu loh Pak Tri. Matur nuwun, terima kasih rahayu. Pak Supo, rahayu. Geser ke Pak Wanto aja langsung. Monggo Pak Wanto, silakan. Rahayu. Rahayu. Saya itu kadang-kadang merenung. Dalam buku-buku sejarah, literatur mengatakan bahwa Nusantara, sebelum Nusantara yaitu masih berupa benua yang terbentang dari Afghanistan sampai Nusantara sekarang ini, dulu satu benua. Dan khususnya di Nusantara ini dulu ada ditulis dalam buku-buku sejarah pernah berjaya atau mencapai zaman keemasan atau zaman kencana rukmi cara Jawa nih. Tapi mengapa bisa hancur? Hancur dan hancur. Apakah kita akan bangkit lagi atau malah akan hancur? Inilah renungan-renungan saya pribadi sampai sekarang. Tapi saya yakin kita bangkit kembali. Bangkit dan bangkit karena alam sudah berbisik dan sudah alam sudah berkata, alam sudah sumilah. Banyak situs-situs yang timbul. Akhirnya mungkin kita bisa menjawab apakah yang dinamakan pribadian Nusantara itu. Terima kasih Pak Wanto. Lanjut ke Pak Slamet, silakan. Nah, para pemirsa yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Mas Aan, sebuah pertanyaan, rasa penasaran, anak muda ingin tahu bagaimanakah sebenarnya jiwa Jawa, karakteristik bangsa Nusantara ini. Sementara kalau Pak Supo dari Jombang ini menyampaikan testimoni, kesaksian. Dulu ketika beliaunya masih mabuk dogma, ini merasa apa istilahnya terbelenggu ya. Tapi setelah terlepas dogma, ya, ini malah kreatif ya, karena memang dogma selalu melemahkan nalar. Tapi yang jelas Pak Supo merasakan terkungkung itu karena sadar. Kalau tidak sadar tentunya tetap enjoy walaupun di dalam kungkungan dogma. Karena sedang mabuk dogma itu tidak mungkin akan ya istilahnya resah gitu loh. Tetapi orang yang mabuk dogma tentu akan tetap merasa nyaman di dalam kungkungan dogma tadi. Apa yang disampaikan Pak Supo adalah sebuah testimoni, sebuah apa istilahnya sesuatu yang bersifat nyata setelah munculnya kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran tentunya tetap enjoy di dalam kungkungan dogma. Bahkan ada sebuah peribahasa, ada sebuah gambaran bijak, bahkan sempat diangkat menjadi sebuah film. Bagaimana seorang gadis cantik diperkosa oleh orang yang berperawakan bengis, kasar, ya, tinggi besar, ya, digambarkan brewoken. Ya. Tapi sang gadis cantik yang lemah lembut tadi malah mencintai sang pemerkosa.
Karena namanya mabuk dogma tadi. Itu merupakan sebuah karya seni yang luar biasa yang menggambarkan posisi bangsa ini. Bangsa ini dijajah, tapi malah mencintai penjajahnya. Bangsa ini diperkosa, tetapi malah mencintai sang pemerkosa dan menikmati diperkosa. Inilah gambaran bangsa kita saat ini. Diperkosa, malah menikmati diperkosa gitu. Tidak, karena tidak sadar tadi. Tapi setelah sadar akan memunculkan pemikiran seperti yang disampaikan Pak Suko tadi. Kalau yang disampaikan Pak Suwanto Yuwono, dulu kita bangsa besar, kita bangsa yang merdeka jiwa raga, kita mampu menguasai dunia, tapi kita menjadi terpuruk. Hal ini saya menjadi teringat ceramahnya, pidatonya TGB, Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ketika beliau menanggapi tentang gerakan khilafah, beliau mengatakan kita semua yang otaknya waras tentu tidak akan mau seperti itu. Kenapa? Bangsa ini merdeka. Kenapa kita malah mau memproklamirkan diri menjadi bagian khilafah dunia? Selama ini kita kan sudah menjadi bangsa merdeka. Loh kok malah ingin, seneng ya mendirikan khilafah dan menjadi bagian khilafah dunia. Kita menjadi bagian, kita menjadi istilahnya anak buah dari khilafah dunia. Bagi orang yang bernalar sehat tentunya tidak mau, kita sudah menjadi bangsa merdeka. Sehingga apa yang dikatakan Pak Wanto tadi mengingatkan sejarah pahit leluhur kita. Pada masa itu kerajaan Majapahit, kerajaan yang besar. Bahkan banyak catatan Majapahit itu menguasai 2/3 dunia. Tetapi oleh Raden Patah, Majapahit dihancurkan. Bahkan dalam catatan sejarah yang awalnya ibu kotanya di Trowulan, ini melarikan diri sampai pindah ibu kotanya di Daha. Bahkan catatan terakhir ketika kita ada diskusi dengan Pangeran Satriawangsa dari Kedatuan Pejangkih Lombok, Majapahit terakhir ini beribu kota di Mataram, Lombok. Sampai Demak harus mengirimkan sekian puluh ribu prajurit di bawah pimpinan Sunan Prapen untuk menaklukkan Lombok. Ini sesuatu yang ironis sekali. Kita dulu bangsa yang merdeka, loh malah diri kita waktu itu Raden Patah ingin sekali menjadi bagian Khalifah Ottoman Turki. Sehingga gelarnya pun di belakang namanya ada kata Khalifah ing Tanah Jawi. Kita ini bangsa merdeka pada waktu itu. Loh kok malah ingin menjadi bagian kekhalifahan Turki Ottoman. Ini mirip kejadian yang beberapa waktu yang lalu yang disikapi oleh TGB tadi, Tuan Guru Bajang tadi. Apakah kita ingin mengulangi kebodohan leluhur kita 500 tahun yang lalu? Kita bangsa merdeka, kita bangsa besar, malah kita menjadi budak bagian dari kekhalifahan Ottoman Turki. Sehingga raja-raja Jawa pada waktu itu selalu bergelar Sultan dan di belakangnya Khalifah ing Tanah Jawi. Ini catatan negatif, ini catatan hitam untuk bangsa kita. Dan skemanya hampir sama. Seperti bahasan kita kemarin dengan Jenderal Tobing. Jawa bagaimana Raden Patah berani ke bapaknya, Brawijaya. Di Sunda bagaimana Raden Kian Santang berani kepada bapaknya Prabu Siliwangi. Di Banten bagaimana Sultan Haji berani membunuh bapaknya sendiri Sultan Ageng Tirtayasa. Dan di Batak pun
konon cerita dari Jenderal Tobing, yang membunuh si Singamaraja juga anaknya sendiri. Nah ini ganti sekarang yang sebelah kiri saya. Mudah-mudahan nanti akan mengerucut sebuah pemikiran, sebuah bahasan. Sebenarnya bagaimanakah jati diri bangsa kita? Dan bagaimana kita kembali ke jati diri leluhur kita? Yang pertama, sebenarnya bagaimanakah jati diri bangsa kita? Jati diri Nusantara, jiwa Jawa. Apakah jati diri kita orang Arab? Apakah jati diri kita orang Israel? Apakah jati diri kita orang Cina? Atau yang bagaimana? Untuk kita kembali supaya generasi muda tidak penasaran dan tidak bingung sebenarnya jati diri kita itu seperti apa. Dan ini kita mulai dari sebelah kiri. Silakan. Ini orang Batak asli. Rahayu, Horas. Sebelum saya lanjutkan menyampaikan unek-unek, ada yang perlu saya luruskan dikit biar kita nggak kena jas oleh orang lain. Yang membunuh Singamaraja bukan anaknya, tapi keponakannya. Oh, keponakannya. Ya, supaya kita tidak diserang oleh orang lain. Ya. Keponakannya sendiri yaitu Tuan Kurau. Jadi ada sedikit yang menjadi perbandingan. Anak-anak bangsa ingin kembali kepada Nusantara yang sejati. Ya. Contoh seperti ini. Sering orang mengeluh kepada saya, bukankah kita lebih damai sekarang? Kalau dulu antara kerajaan saling berperang. Jangankan untuk merantau antar pulau. Untuk melewati benteng masing-masing daerah aja. Harus saling menunjukkan kekuasaan masing-masing. Saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Jadi kita sudah lebih damai sekarang. Tanpa harus mengikuti leluhur dahulu. Gitulah keluhan. Tapi saya sadar. Dia ngomong gak ngerti apa yang dia omongkan. Kenapa kerajaan kita dulu saling serang? Ya justru karena ada dividen merah tadi. Adanya keinginan bangsa lain sehingga kita diadu jadi domba. Jadi untuk Mas Aan tadi ya, untuk Mas Aan, saya yakin 80% kamu sudah dapat pencerahan. Ya, silakan mulai dari dirimu, rumah tanggamu, tetanggamu seperti kata Bapak tadi ya, akan tumbuh energi baru, merambat kemana-mana. Jika kita masing-masing memulai dari diri kita. Maaf, puluhan tahun saya semelangkah, ini mungkin langkah saya terakhir. Saya mau membenahi dari rumah tangga saya sendiri. Karena pencarian sudah selesai. Rahayu. Horas Lai. Silakan. Rahayu. Nah, saya menyambung dari Bang Jatim ya. Nah, ini khususnya ya, zaman sekarang memang sudah berubah. Tuntutan modernisasi, globalisasi, ini menggerus semua tatanan keyakinan kita di masa lampau. Nah, yang jadi permasalahan, hubungan leluhur kita dengan diri kita dan regenerasi berikutnya sampai ke depan adalah hubungannya adalah jati diri. Terus bagaimana generasi sekarang mengatasi tantangan ini? Ada beberapa metode yang bisa dicoba. Tapi negara-negara lain sudah berhasil membuktikannya. Nomor 1 adalah edukasi tentang nilai-nilai sejarah dari keluhuran leluhur itu sendiri. Kedua, pemaknaan, pemahaman, pembelajaran, introspeksi diri dari hasil penelitian sejarah yang sudah berhasil diangkat untuk pembelajaran generasi ke depan, ya terutama untuk generasi muda ya. Dan ini rata-rata ada satu hambatan untuk generasi muda sekarang, apa yang dibilang generasi Gen Z adalah suatu apa? Tidak siapnya mental menerima sebuah kenyataan pahit dari sejarah leluhur. Karena leluhur kita di masa lampau hidup, dia juga menjalani hidup seperti kita manusia. Tidak mungkin jalan hidupnya sempurna selalu baik. Pasti ada jalan salahnya. Nah, disitulah kita perlu introspeksi diri.
Dari introspeksi diri itu kita bisa memahami, oh iya leluhur saya dulu pernah berbuat salah ini. Ya kan? Nah, ini adalah sebagai batu acuan, batu cambukan, supaya kita jangan sampai mengulangi kesalahan di masa lampau, ya kan? Di masa sejarah yang masa lalu, yang akhirnya membawa sebuah kehancuran, keterpurukan yang berlarut-larut. Jadi dari kita memahami sejarah leluhur kita banyak memetik. Nomor satu, kita tahu jati diri kita. Kedua ya mungkin pencerahan, tapi itu proses berjalan. Tapi yang satu, kita bisa introspeksi diri, paling tidak kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama dalam waktu yang sama juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sekiranya keras atau mungkin menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih Mas Bakti Sugiono. Silakan ke Pak Mangku, silakan. Rahayu. Kula tak ajaran jawab kan di pitakonan Mas Aan nggih. Nggih ta. Napa biar jiwa pemuda apa tadi? Kembali ke jati diri. Sebetulnya gampang jane, ora usah angel-angel. Yang jelas kalau mengerti bahwa kita manusia, namanya manusia man itu rasa, mempunyai rasa, karsa, cipta. Titik beratnya ada di situ. Dados sedaya menungso kuwi duwe rasa, nak wis rasa ya terus dirasakake, nak dirasakake lagi ditindakake. Rasane pripun? Kira-kira rasane iki ora dirasake awake dhewe kurang pas. Mesti upama dirasake wong liya ya ora pas. Di awake dhewe ora enak kok, aja meneh wong liya arep ngrasake enak. Ku rasa. Karsane awake dhewe, kepingin awake dhewe iki piye? Kira-kira kepingin awake dhewe ngrugakake. Nek wong liya mesti ya bakal ngrugakake ta wong awake sing ngrasake awake dhewe. Terus tumindake. Boro aja meneh tumindak wong adit awake dhewe ajeng tumindak wae ora pas kok. Aja meneh wong liya sing arep nindakake. Jadi intinya seperti ini. Sebetulnya jati diri bangsa Indonesia, Nusantara lah, Nusantara bukan Indonesia, Nusantara. Itu kata leluhur, orang hidup lakukanlah penghidupan sesuai dengan kehidupan diri sendiri. Ora usah ngoyo-woro. Ora usah ngoyo-woro. Leluhur mengatakan, Lengger sak padaning titah, sak padaning kawula dasih padha asiha. Kaya ngasih diri pribadine awake dhewe. Menghargailah. Yang kedua, aja sok dimen ngrasani yen awake dhewe durung pener. Aja sok dimen ngrasani yen awake durung pener. Aja matok wong liya yen awake dhewe durung gumathok. Kalau belum bisa menempatkan diri.
Kalau itu nanti bisa kita laksanakan, leluhur mengatakan sopan santun, saling menghargai. Nah, istilah Jawa ini matsinamadan. Yen arep kepengin jatining dirimu, bebasan rahayuning urip, arep gumai gayuh ing katentremaning urip. Intinya wis apa lah, nggak ada yang memaksa. Asal jangan merugikan orang lain. Jangan sampai membuat orang lain itu bingung, ragu. Semua itu bisa dilaksanakan apabila diri pribadinya mempunyai percaya dan keyakinan. Keyakinan. Kalau percaya tok, bohong. Pasti timbulnya akan bohong. Wong percaya tok. Karena menipu diri sendiri orang percaya. Tapi kalau keyakinan, kata leluhur ini, keyakinan merupakan suara hati dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kalau sudah mempunyai keyakinan pasti percaya. Tapi kalau percaya tok belum tentu yakin. Pak. Niku intine ngaten niku namung sekedhik niku. Nggih, terima kasih Pak Sutoyo. Nggih, tambah. Nah, sakmenika gantos nika. Mas Krisna. Rahayu. Nggih, rahayu Pak Sutoyo. Nggih. Rahayu. Nggih, rahayu. Nggih. Saya menyambung apa yang ditanyakan oleh Mas Aan Nggih. tentang bagaimana kita kembali ke jati diri bangsa. Jiwa. Nggih. Jiwa jati bangsa. Lah, saya juga sebagai anak muda itu mengalami kebingungan karena realitanya tidak hanya satu orang atau suatu kelompok yang menyatakan ini loh saya pribadi asli. Yeah. Itu realitanya itu. Yeah. Seperti kalau kita buka di browsing internet atau sekarang media massa kan banyak ya. Jadi banyak, oh ini saya asli, oh ini saya asli, oh ini saya asli lah. Disitulah kemungkinan yang bikin kadang kita bingung. Sebagai anak muda itu harus berkiblat kemana ini. Realitanya kadang apa yang dinyatakan sesepuh semua ini bagus dan indah sekali. Cuma realitanya kita sebagai anak muda kadang nggak bisa cuma dikasih itu, tapi realitanya ini loh, dikasih contoh yang langsung begitu. Oh ini yang benar-benar menyatakan aslinya, karena dari banyak itu mengaku asli semua lah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, apa yang dikatakan Mas Krisna dan Mas Aan ini adalah sebuah gambaran perwakilan dari anak-anak muda kita sekarang yang mereka kebingungan, mereka mencari sebenarnya bagaimanakah jati diri bangsa kita, jiwa Jawa kita. Sebenarnya seperti apa? Mereka kebingungan. Sebagai anak muda, lumayanlah seperti Mas Krisna, Mas Aan ini yang mau mencari. Namanya mencari walaupun susah payah, walaupun ibaratnya harus jungkel-jungkel, ya, harus tertatih-tatih, jatuh bangun, pasti suatu saat akan ketemu. Tetapi bahkan ada yang anak-anak muda yang tidak mau melakukan pencarian. Dia menikmati yang saya gambarkan tadi. Seseorang yang suatu bangsa yang dijajah malah jatuh cinta pada penjajahnya. Seperti gadis cantik nan molek yang diperkosa oleh orang yang kasar, bengis, brewok yang sangar ya. Karena tidak semua brewok itu sangar ya. Nah, seperti Pak Slamet kan brewok tapi kan nggak sangar gitu loh. Tetapi gadis cantik nan molek tadi malah jatuh cinta pada pemerkosanya, malah menikmati nikmatnya diperkosa.
Inilah gambaran bangsa kita. Sementara ketika Mas Aan dan Mas Krisna yang melakukan pencarian, ini sebuah fenomena ya, karena saya yakin di luar sana juga banyak anak-anak muda yang melakukan pencarian. Itu pun masih mengalami kebingungan. Kenapa? Karena ketika ketemu beberapa sesepuh semuanya mengaku asli. Tetapi ternyata belum tentu asli. Seperti testimoninya ceritanya Pak Supo dari Jombang. Pakai blangkon, pakai indikator Jawa. Atau kalau di Batak ya pakai indikator Batak. Di Dayak pakai indikator Dayak. Di Sumba pakai indikator Sumba. Tapi ujung-ujungnya di puncak apa yang dia lakukan tetap dia memuja leluhur Arab, masih tetap memuja leluhur Israel. Ini kan namanya mangro tinggal. Padahal tanhana dharma mangrua. Apakah seperti itu yang asli? Akhirnya kan anak muda juga bingung lagi gitu loh. Ngakunya ini asli. Ini Jawa asli. Oh ini Batak asli, tidak Batak cangkoan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya masih tetap memuja Israel gitu loh. Oh iya kalau yang satu ini enggak gitu loh. Nah, gambarnya seperti itu gitu loh. Yang jadi pertanyaan kan anak muda jadi bingung. Sebenarnya yang mana sih yang asli gitu loh. Sehingga ini harus kita cari. Nah, kalau bagaimana solusinya kita mencari? Nampaknya solusinya kita harus tahu dulu karakteristik budaya leluhur kita, budaya Nusantara, dan karakteristik budaya pendatang atau ajaran asli, ajaran Jawa dan ajaran Dayak. Kita harus tahu karakteristiknya. Nah, karakteristik ajaran Jawa ini disebut dalam berbagai literasi, ini disebut agama budi, ajaran budi ya. Mohon maaf, bukan agama Buddha, tapi agama budi. Karena kalau kata agama itu dalam kasanah bahasa Jawa ini artinya beda. Tidak, agama itu aturan. Jadi agama malah tidak beraturan alias kacau balau. Sehingga kalau dalam literasi Jawa ini disebut gomo budi. Apa yang dimaksud dengan gomo budi? Budi itu adalah kesadaran. Sehingga gomo budi ini merupakan lifestyle, gaya hidup. Kesadaran. Yang namanya suatu kesadaran itu kan gaya hidup, perilaku kita sehari-hari. Tidak perlu ada perintah. Kan gaya hidup, perilaku kita. Yang kita lakukan setiap saat. Ini kunci ajaran Jawa. Gomo budi. Lifestyle, gaya hidup. Tidak perlu ada perintah. Tidak ada larangan. Tidak ada iming-iming. Tidak ada ancaman. Ini karakteristik ajaran Jawa. Karena kata Jawa sendiri itu sesuatu yang selalu hidup. Semua huruf Jawa dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa. Selalu hidup. Selalu hidup itu berarti apa? Urip ke urup itu berarti apa? Kesadaran. Loh, kalau kita dipangku mati kan berarti nggak Jawa. Namanya Mas Aan ini saat ini masih jomblo. Padahal usianya juga tidak remaja lagi. Kalau tua belum. Terus nanti tahu-tahu dapat pacar cantik. Yang dulunya itu baik. Sama sahabat baik, sama teman baik, sama orang tua baik. Tapi setelah dapat pacar cantik, dia jadi sombong. Ke orang tua jadi berani. Berarti kan di pangku cewek cantik tadi udah mati gitu. Wis nggak Jawa. Ini kita harus tahu dulu karakteristik ajaran leluhur kita. Yang merupakan kesadaran, gomo budi, kesadaran. Tidak perlu ada perintah. Kita melakukan sesuatu itu tanpa perlu ada perintah gitu.
tidak perlu ada larangan, tidak perlu ada iming-iming, tidak perlu ada ancaman. Oh, kamu harus menghormati orang tua kamu, nanti kamu akan dapat pahala gitu. Mohon maaf, pahala itu juga bahasa Jawa kuno loh. Saya nggak nyinggung agama Dayoh loh, saya nggak nyinggung agama orang lain loh ya. Karena pahala itu dari bahasa Jawa kuno, artinya buah. Tulisannya pala, P-H-A-L-A. Kalau kamu berani ke orang tua, nanti kamu dihukum. Ini bukan ajaran Jawa seperti itu. Ajaran Jawa itu tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman. Gaya hidup, kesadaran. Sehingga ketika kita sebagai anak muda menghormati orang tua kita mematuhi aturan-aturan yang diwariskan orang tua kita ini dengan kesadaran. Tanpa perlu diperintah, tanpa perlu diiming-imingi. Ya kalau diperintahkan dipaksa, Pak Sutoyo. Diperintah itu kan sama dengan dipaksa secara halus tuh. Nah, jadi ajaran Jawa nggak seperti itu gitu. Nah, kalau ingin tahu itulah ajaran Jawa yang asli seperti itu. Nah, kalau Mas Kresna, Mas Aan yang generasi muda ini menghormati orang tua kok tidak diperintah, itu belum Jawa malahan. Karena ajaran Jawa nggak perlu diperintah, nggak perlu ada larangan, nggak perlu ada iming-iming, nggak perlu ada ancaman. Ini karakteristik ajaran leluhur kita. Yang kedua, kalau ajaran Jawa, ajaran Nusantara ini berkarakteristik itu satu, tinemun nalar atau hikmologis. Kedua, kasunyatan atau realistis. Yang ketiga, sinergi dengan alam semesta atau serateles, mikrokosmos, makrokosmos. Jadi apapun tentang ajaran Jawa, ajaran Nusantara ini selalu hikmologis, realistis, ya, fenomenalar, kasunyatan, terus serateles. Ini dasarnya. Sementara banyak orang yang sudah mabuk dogma itu mengatakan yang namanya suatu dasar itu ketika menyebut dalil dalam kitab suci. Kalau tidak menyebut dalil dalam kitab suci, katanya ini cuma teori tanpa dasar. Sementara kalau ajaran leluhur kita, dasarnya adalah realistis, kasunyatan, hikmologis, dan sesuai atau bersinergi mikrokosmos, makrokosmos alam semesta. Sementara ajaran Dayoh ini cenderung analogis. Karena dogmatis. Dogmatis itu kan analogis. Tidak perlu dinalar. Sehingga kalau kita ingin tahu mana ajaran leluhur kita yang asli dan bagaimana kita cara kembali, kuncinya yang pertama adalah dibukakan nalar kita. Kita harus sadar sadar dulu dengan kesadaran, dengan budi. Jadi itu kuncinya. Untuk Mas Aan tadi. Bagaimana kita mau kembali? Kuncinya adalah kita buka pikiran kita. Kita buka mindset kita. Kita harus mau berpikir dengan nalar sehat. Ingat, manusia lahir di muka bumi ini tidak pernah dibekali kitab suci. Tidak ada ceritanya bayi lahir, oek-oek langsung di situ ada kitab suci lahir dari rahim ibu kita. Tetapi ketika manusia lahir di muka bumi ini selalu berkepala, pasti ada kepalanya dan situ ada otaknya dan situlah ada nalarnya. Karena itu gunakan nalar kita. Sedikitlah kita mau berpikir sehat, pakai nalar sehat kita, nanti akan kita terus berpikir dan berpikir dengan kecerdasan kita. Itu kuncinya. Kita buka mindset kita. Jangan kita terpaku. Jangan kita berpikir sesuatu pembicaraan itu ada dasarnya kalau ada dalilnya dalam kitab suci, itu harus kita rubah. Gunakan nalar kita. Bersyukurlah apa nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah Tuhan kepada kita, yaitu nalar sehat kita. Jangan kita belenggu nalar kita. Sehingga dengan nalar sehat tadi, kita pun akan menjadi terus belajar dan menjadi tahu tentang sejarah. Kenapa tadi dikatakan Bang Jatin,
Oh sekarang udah tentram karena dulu itu kita saling berperang antar kerajaan. Kalau kita lihat sejarah pada masa kerajaan Majapahit, bangsa ini tentram, bangsa ini gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem Kertoraharjo. Menteri luar negeri kita pada masa Majapahit dalam waktu itu istilahnya itu Maha Menteri Jawi. Ini Aditya Warman dari Pamalayu. Dulu istilahnya terkenal Pamalayu, belum ada kerajaan Minang, suku Minang, Batak belum ada. Itu Menteri Luar Negeri kita orang Melayu, yaitu Aditya Warman. Itu Patih Jawi kita, Menteri Luar Negeri kita, Aditya Warman. Kita rukun menjadi satu kesatuan Nusantara. Siapa Patih Jeru? Dulu adalah Keboiwa dari Bali. Dan Sang Mahapatih, Maha Menteri, ya, itu adalah Gajah Mada. Dan Bang Jatim pernah paling masih ingat bagaimana ketika waktu itu saya ada data bagaimana munculnya suku Minang itu ketika Dharmasraya ini waktu itu kedatangan tentara dari Singhasari. Terus akhirnya ada adu kerbu, muncullah suku Minang. Jadi suku Minang itu suku muda, munculnya setelah peristiwa itu. Ketika Singhasari mengirimkan panglima perangnya Mahesa Arema atau Mahesa atau Kebu Anabrang. Panglima anak buah dari Kebu Anabrang tadi ada juga yang menikah dengan wanita setempat dan terbentuklah suku Batak. Tetapi ketika ada salah satu anak bangsa ini yang mabuk dogma, kita bangsa merdeka, malah dia ingin menjadi budak bangsa lain, menjadi bagian khalifah Ottoman, barulah kita tercerai-berai. Kita menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bertempur, yang saling bertikai. Ini fakta sejarah. Karena setelah kehancuran Majapahit, Nusantara ini kan terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ini fakta sejarah. Sehingga kalau dikatakan, oh bersyukurlah kita saat ini damai. Dulu kita berkonflik dengan kerajaan. Itu kan konfliknya setelah masa pasca Majapahit. Tapi sebelum itu kan kita bersatu. Ini fakta sejarah. Dan kita sebagai generasi muda memang harus terus menggali dan menggali. Ada yang mau ditambah, Bang Jatim? Rahayu. Nah, Rahayu, silakan. Ya. Sedikit ya. Ini terutama untuk yang muda-muda. Mari kita cari apa yang bisa kita cari. Kalau saya telusuri tadi bahasanya, suaranya Pak Trimo, Kebu Anabrang berangkat dan menikah di sana. Ya. Terus yang di sana siapa? Saya nggak akan berhenti mencari. Ya. Terus yang di sana siapa? Apakah Jawa atau bagaimana? Nggak pernah berhenti mencari. Ya. Artinya, carilah apa yang bisa dicari. Ya. Nikmati apa yang sudah kamu dapat. Yang kedua, jika itu menyakitkan bagimu dan menyakitkan bagi sesamamu, tinggalkan ajaran itu. Ya, karena jujur, ada saja leluhur kita nggak semuanya benar, Ya. ada juga yang jahat. Ya. Contoh di Tanah Batak sendiri harus memasak manusia untuk membuat sebuah jimat penjaga sebuah daerah. Harus memasak manusia, ya, untuk membuat senjata untuk menghancurkan sebuah gunung. Apa itu perlu dipelajari? Apa itu perlu dicari? Tidak lagi. Artinya di sini saya mengajak kita semuanya bangkitkan Nusantara yang baru. Dan kita sadar ini Nusantara kita. Terakhir perjalanan saya kemarin di Kayangan Api. Bojonegoro. Di sana saya belajar dan disitulah akhir pencarian saya. Oh ini gerbangnya, di sini kelahiran saya. Oh ini pembakarannya.
Di sini penempahan saya. Oh, di sini tempat penyepuhannya. Selesai. Jadi saya nggak mencari lagi. Yang pastinya, yang perlu saya harapkan untuk diri saya, cinta kasih yang dimiliki oleh leluhur tadi, saya curahkan dulu untuk diri saya. Baru kepada keluarga saya, itu akan beranak pinak nantinya. Oh, si Anu itu ya, selama mengenal ajaran Nusantara, bisa seperti ini. Saya rasa itu yang perlu kita kembangkan untuk kita semua. Kalau mencari, terus mencari, nggak selesai kita. Kita akan kembali ke dongeng-dongeng lama nantinya. Ya, kira-kira gitu. Rahayu. Ya, Rahayu. Ya. Ya. Terima kasih tambahan dari Bang Jatim Laurentius Aritona. Ya. Generasi muda memang harus terus melakukan pencarian-pencarian sampai diketemukan sebuah jawaban. Karena tidak mungkin akan mendapatkan suatu jawaban kalau tidak melakukan pencarian. Nah, ketika melakukan pencarian memang kita harus objektif. Karena yang namanya budaya itu dari kata budi dan daya. Apapun menjadi budi dan dayanya manusia itulah budaya manusia. Budi dan dayanya orang-orang Nusantara yaitu menjadi budaya Nusantara. Apakah budaya peninggalan leluhur kita itu semuanya baik? Tentunya ada yang tidak baik. Itu pasti dan kita harus objektif. Sehingga ketika kita menemukan ajaran-ajaran yang tidak baik, tentu harus kita kaji ulang. Apakah ini benar-benar sebuah kisah nyata ataukah cuman sanepan? Karena culture Nusantara ini ada culture sanepan, misalnya perlambang, sehingga apa yang ditulis ini kadangkala bukan makna yang sebenarnya, tetapi sebuah gambaran. Jangan langsung ditelan mentah, inilah kita sebagai generasi muda kita. Sehingga tadi saya katakan salah satu karakteristik ajaran leluhur kita apa? Satu, haik logis. Orang Jawa bilang tinu nalar. Yang kedua, kasunyatan atau realistis. Yang ketiga, seratos atau alam semesta. Ini kuncinya harus kita pegang. Sehingga kalau kita menemukan sebuah dongeng, sebuah cerita, kok tidak haik logis, tidak realistis, dan tidak sesuai dengan alam semesta, harus kita pertanyakan kalau itu tentulah bukan asli budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Kalau sedikit tadi Bang Jatim, dulu kerajaan Singhasari, Mahesa Arema datang ke Sumatera, di sana orang mana? Tentunya orang-orang Swarnadipa, orang-orang Melayu. Dan ini adalah orang-orang dari waktu itu yang tercatat adalah kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya itu dari mana? Kerajaan Dharmasraya itu pergeseran dari Sriwijaya. Sriwijaya siapa pendirinya? Balaputra Dewa, putra dari Mataram Medang Kamulan, pendiri Prambanan dan Borobudur. Di situ bisa kita lihat, bisa kita cerna, dulu kita adalah satu kesatuan. Tidak pernah ada konflik yang ekstrim, yang tidak ada kunjung padamnya seperti di daerah Timur Tengah yang selalu konflik dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada kunjung padamnya. Bahkan kemarin kita dalam penelusuran kita itu kita menemukan di namanya Sumber Celelek di lereng Gunung Lawu. Di sana kita temukan rumah khas Sumatera yang awalnya saya kira ini rumah gadang, ciri khas Minang. Setelah saya upload di Facebook, Bang Jatim ini tuh, Pak Di, itu bukan rumah gadang Pak Di, itu rumah ciri khas Sumatera. Dari rumah ciri khas itu memang nanti ada yang menjadi seperti rumah gadang di Minang, ada rumah yang mirip Batak, ya. Terus rumah yang mirip dengan Palembang, Sumatera Selatan, kan juga mirip seperti itu. Nah, ketika kita coba telusuri literasinya, ternyata Raja Dharmasraya ini pernah mengirim semacam tali persahabatan yang berupa harta benda dan seorang putri. Tetapi putri ini bukan untuk menjadi budak.
karena ini adalah putri raja tetap dihormati sebagai putri raja, sehingga putri kerajaan Dharmasaraya ini menjadi salah satu istri Raja Majapahit dan melahirkan anak yang diberi nama Aditya Warman. Kita adalah satu kesatuan, tidak pernah ada konflik yang berkepanjangan. Itu tadi kembali saya tekankan, kalau kita mempelajari ajaran leluhur kita, 3 kuncinya. Tiniming nalar kalau bahasa Jawanya atau hieklogis, yang kedua adalah kasunyatan atau realistis, yang ketiga adalah serateles atau sesuatu yang sinergi antara makrokosmos dan mikrokosmos. Ini kuncinya. Kalau sepanjang kita pegang kunci ini, tentu kita tidak akan tersesat. Kita tidak mungkin akan ketemu orang-orang yang mangro tinggal seperti yang dikatakan Pak Supo ini. Oh, ini indikatornya kayak apa, Pak Supo, kayak Jawa, koyok lebih Jawa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, loh kok ujung-ujungnya sih ngini gitu, kok seperti apa, kalau istilah sekarang seperti seperti onta gitu. Padahal kita bukan onta loh, kita ini kan gambaran kita kan banteng atau kerbau gitu loh. Harimau Tapanuli. Harimau Tapanuli gitu. Loh, lah kok ujung-ujungnya bison? Iya. Nah, Jerman kan bison, Eropa bison, padahal seharusnya harimau Tapanuli gitu loh. Loh, kita kan sebenarnya kan banteng, loh kok onta gitu loh. Kita kan menjadi apa namanya? Mangro tinggal, padahal seharusnya Tanhana Dharma Mangrwa gitu loh. Nah, ini ciri ini, karakteristik ini yang harus kita pegang dalam kita melakukan pencarian. Tapi setelah kita nanti sudah mendapatkan, ya tentunya kita harus berhenti dalam pencarian. Supaya tidak, karena kalau sudah ketemu masih terus mencari kan kadang-kadang malah kita tersesat, katanya Bang Jatim tadi. Malah mangro tinggal, ya bingung. Nah, ini sebelum kita tutup ada lagi yang mau nyampaikan unek-unek, boleh pertanyaan, boleh. Ada lagi? Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita harus terus berbenah. Pengalaman dari leluhur kita harus kita jadikan pelajaran yang baik untuk motivasi ke depan. Karena tanpa kita ini tahu apa yang terjadi di masa lalu, tentu kita tidak bisa sebuah dasar motivasi untuk maju ke depan. Tetapi bukan untuk kita sesali yang berkepanjangan. Karena memang namanya budaya itu ada sesuatu yang negatif maupun positif. Tapi saya yakin, dan kita harus yakin, bukan sekedar percaya, kalau orang tua kita atau leluhur kita tidak mungkin akan menyesatkan kita. Tidak mungkin orang tua atau leluhur kita yang akan menelantarkan kita. Dan tidak mungkin orang tua atau leluhur kita ini akan memperosokkan kita pada jurang kenistaan. Karena itu, janganlah kita langsung percaya ketika ada yang mengatakan ajaran leluhur kita ini sesat. Atau pakai istilah negatif lainnya yang bermanfaat. Jangan kita langsung percaya. Karena kita harus yakin orang tua atau leluhur kita tidak mungkin menyesatkan kita, menelantarkan kita, menyengsarakan kita, dan memperosokkan kita ke dalam jurang kenistaan. Gambarannya adalah kita semua sebagai orang tua tidak mungkin kita tega pada anak-anak kita. Yakinlah itu, jangan hanya sekedar percaya. Nah, demikian tadi para pemirsa yang saya hormati, kita menangkap peluang anak muda, Mas Aan dan Mas Krisna dalam melakukan pencarian. Mudah-mudahan anak muda yang lain di luar sana semakin banyak yang melakukan pencarian dan menemukan keaslian jati diri leluhur kita. Bukan lagi mangro tinggal, tetapi Dharma, Tanhana Dharma Mangrwa. Demikian tadi para pemirsa, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.